Selamat malam, perkenalkan nama saya Petronila Suliselan dengan NIM PO 53032092114997 kelas 1B Prodi PPN dengan membawakan materi tentang genetika manusia. Genetika manusia. Kata genetika pada dasarnya merupakan kata yang diambil dari bahasa Inggris, yaitu kata genetik. Kata genetik sendiri berasal dari salah satu kata yang dalam bahasa Yunani yaitu geno yang memiliki arti melahirkan. Jika diartikan dari arti katanya, maka genetika merupakan salah satu ilmu yang mempelajari mengenai seluk-beluk lahirnya gen makhluk hidup. Jika diartikan secara lengkap, pengertian genetika adalah sebuah cabang ilmu biologi yang terfokus pada bidang pewarisan sifat yang terjadi pada organisme makhluk hidup atau tumbuhan, hewan, dan manusia, maupun suborganisme makhluk hidup atau virus dan prion. Secara luas, genetika membahas mengenai yang pertama, struktur materi genetik meliputi gen, kromosom, DNA, RNA, plasmid, episom, dan elemen transposable. Yang kedua, reproduksi materi genetik meliputi reproduksi sel, replikasi DNA, dan lainnya. Yang ketiga, kerja materi genetik meliputi ruang lingkup materi genetik, transkripsi, kode genetik, dan lainnya. Yang keempat, perubahan materi genetik meliputi mutasi dan rekombinasi. Yang kelima, genetika dalam populasi, dan yang keenam adalah perekayasaan materi genetik. Dasar-dasar atau pewarisan sifat. Seorang biarawan dari Austria bernama Gregor Johann Mendel menjelang akhir abad ke-19 melakukan serangkaian pencobaan persalingan pada kencang Ersis atau Physium stevium. Dari percobaan yang dilakukannya selama bertahun-tahun tersebut, Mendel berhasil menemukan prinsip-prinsip pewarisan sifat yang kemudian menjadi landasan utama bagi perkembangan genetika sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan. Berkat karya ilmiahnya, Mendel diakui sebagai bapak genetika. Alasan Mendel memilih rancang Ertis sebagai bahan percobaan adalah yang pertama, memiliki pasangan sifat beda dan mencolok. Yang kedua, dapat melakukan penyerbukan sendiri. Yang ketiga, mudah dilakukan penyerbukan silang. Yang keempat, waktu yang diperlukan untuk menghasilkan keturunan cepat. Yang kelima, mempunyai keturunan banyak. Yang berikut ciri-ciri genetika manusia. A. Sel. Pada tahun 1939, teori sel yang dikemukakan oleh M. Seleid dan T. Sechman mengatakan sel adalah unit terkecil kehidupan. Serta teori sel yang dikemukakan oleh R. Virchow pada tahun 1989 mengatakan sel berasal dari sel, yang artinya setiap sel berasal dari sel sebelumnya yang mengalami pembelahan. Weizmann pada tahun 1987 mengemukakan bahwa sel terdapat dua macam plasma di dalamnya, yaitu plasma benih atau germplasm dan plasma tubuh atau somatoplasm. Plasma benih inilah yang membentuk sel kelamin atau gamet yang nantinya akan dibawa turun-temurun sel kelamin yang kemudian menumbuhkan plasma tubuh. Dengan demikian, bahan pembawa sifat keturunan terdapat di dalam sel kelamin. B. Kromosom. Teori kromosom yang diperkenalkan oleh T. Beaufort pada tahun 1891 yang menyatakan bahwa kromosom itu membawa sifat herediter atau kromosom merupakan pembawa gen yang terdapat dalam inti sel atau nucleus, dan dilihat dari arti kata kromosom yang berasal dari bahasa Yunani dapat diartikan sebagai badan yang mampu menyerap warna atau yatim pada tahun 1986. C. Gen. Unit terkecil yang membawa bahan sifat keturunan adalah gen. Kata gen ditemukan oleh W. Johnson pada tahun 1909 sebagai pengganti istilah determinan faktor atau elemen yang lebih dulu dikenalkan oleh Gregor Mendel atau yatim pada tahun 1986. Gen memiliki peran sebagai pengatur dan menumbuhkan berbagai jenis karakter dalam tubuh, baik karakter fisik berupa morfologi, fisiologi, anatomi, maupun karakter psikis seperti pemalu,
penakut, pesimis, pemarah, dan sebagainya. Pada umumnya, kromosom bersifat homolog atau berpasangan, maka gen juga digambarkan pula berpasangan. Yang berikut sifat autosomal. Pewarisan sifat. Tipe-tipe pewarisan sifat autosomal. Tipe pewarisan autosomal ialah tipe pewarisan sifat keturunan yang ditentukan oleh gen pada autosom, sehingga dapat dijumpai pada jantan maupun betina karena keduanya mempunyai autosom yang sama. Tata cara pewarisan genotip tipe ini adalah bahwa satu individu mewariskan satu gen dari tiap induknya untuk membentuk pasangan gen tersendiri. Jika induk yang satu memiliki dua gen yang berbeda, maka keturunan akan menerima salah satu dari kedua gen itu dengan probabilitas yang sama. Autosomal dominan. Pewarisan sifat autosomal dominan ditentukan oleh gen-gen yang terdapat di dalam DNA pada autosom atau kromosom somatis, yaitu di antara pasangan kromosom ke-1 sampai pasangan ke-22. Pada pasangan kromosom, huruf pertama adalah genotip yang terdapat pada kromosom pertama dan huruf kedua adalah genotip yang terdapat pada kromosom kedua. Misalnya tertulis genotip PP pada pasangan kromosom, maka pada kromosom pertama terdapat gen dominan P, huruf kapital, dan pada kromosom kedua terdapat gen resesif P, huruf kecil. Untuk genotip PP, pada kromosom pertama maupun kedua terdapat gen dominan, sedangkan untuk genotip PP pada kromosom pertama maupun kedua terdapat gen resesif. Pewarisan sifat jenis ini diturunkan oleh genotip dominan atau huruf kapital. Apabila genotip dominan ini ada, maka sifat tertentu akan diturunkan, akan muncul fenotipnya atau sifat yang tampak. Sebagai contoh, jika ada satu gen dominan P huruf kapital saja, misalnya genotip PP, maka sifat diwariskan akan muncul karena gen dominan ini akan mendominasi dan menutup gen resesif P huruf kecil. Jika pasangan berupa gen resesif semua, misalnya PP berusaha sifat yang dipengaruhi oleh gen resesif, ini akan muncul. Tentu saja jika genotipnya dominan semua, misalnya PP, sifat yang diwariskan oleh gen dominan ini akan muncul. Instruksi gen. Gen berada di seluruh tubuh. Fungsi dari gen adalah seperangkat instruksi yang menentukan seperti apa organisme itu, penampilannya, bagaimana bertahannya, dan bagaimana berperilaku di lingkungannya. DNA dan gen ditularkan melalui garis keturunan. Blok pembangun DNA disebut nukleotidia yang terdiri 3 bagian: gugus fosfat, gugus gula, dan 1 dari 4 jenis bisa nitrogen. Gen terdiri dari kombinasi panjang 4 basah nukleotidia dan berbeda, yakni A. adenine, C. sitosin, G. guanin, dan T. timin. Cara kerja gen. Setiap gen memiliki pekerjaan khusus yang harus dilakukan. DNA dalam gen mengerjakan instruksi tertentu untuk membuat protein dalam sel. Protein adalah blok bangunan untuk segala sesuatu dalam tubuh Anda. Tulang dan gigi, rambut dan telinga, otot dan darah, semuanya terdiri dari protein. Protein-protein itu membantu tubuh tumbuh bekerja dengan baik dan tiap sehat. Gen yang telah berubah disebut sebagai mutasi. Selain mempelajari gen, peneliti juga berusaha menguak rahasia gen yang tak berfungsi dengan baik. Salah satu metode yang sedang diuji adalah mengganti gen yang sakit dengan yang sehat. Penerusan rantai seks dominan dan reses. Yang pertama, dominan dalam genetika. Dominan adalah fenomena satu varial atau allele gen pada kromosom yang menutupi atau mengesampingkan efek varian yang berbeda dari gen yang sama pada salinan lain dari kromosom. Varian pertama disebut dominan dan resesif kedua. Keadaan memiliki 2 varian yang berbeda dari gen yang sama pada setiap kromosom pada awalnya disebabkan oleh mutasi pada salah satu gen, baik yang baru atau de novo atau yang diturunkan. Yang kedua, resesif.
Gen dikatakan resesif apabila berpasangan dengan gen lain yang dominan. Ia akan tertutup sifatnya atau tidak muncul, tetapi jika ia bersama gen resesif lainnya atau alelannya, sifatnya akan muncul dalam genetika dan resesif ditulis dengan huruf kecil. Yang berikut menentukan jenis kelamin. Jenis kelamin suatu organisme ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik merupakan faktor yang memiliki peran utama dalam penentuan jenis kelamin atau organisme. Hal ini karena faktor genetik ditentukan oleh materi genetik yang ada di dalam kromosom, khususnya kromosom kelamin atau gonosom. Sementara itu, faktor lingkungan yang mempengaruhi perbedaan jenis kelamin suatu organisme terdapat berasal dari lingkungan internal sel maupun lingkungan eksternal sel. Yang berikut pautan sel atau seks. Pautan seks pertama kali ditemukan oleh seorang genetikawan asal Amerika Serikat yang bernama Thomas Hunt Morgan. Pautan seks menyebabkan suatu sifat warisan hanya muncul pada jenis kelamin tertentu bergantung pada di mana gen-gen itu terpaut atau terikat. Pautan seks dapat terjadi pada hampir semua organisme termasuk manusia dan hewan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Genetika merupakan salah satu ilmu yang mempelajari mengenai seluk-beluk lahirnya gen makhluk hidup. Jika diartikan secara lengkap, pengertian genetika adalah sebuah cabang ilmu biologi yang terfokus pada bidang pewarisan sifat yang terjadi pada organisme makhluk hidup atau tumbuhan, hewan, dan manusia, maupun suborganisme makhluk hidup atau virus dan prion. Sederhananya, genetika merupakan ilmu yang gen dan berbagai macam aspek yang terkait dengannya. Ilmu genetika lahir jauh setelah manusia ada, namun sebenarnya secara tidak sadar manusia telah menerapkan prinsip-prinsip genetika dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai contoh, bangsa Mesir dan Sumeria kuno telah berusaha memperbaiki kualitas tanaman gandum mereka dengan menghilangkan sifat-sifat unggul pada masing-masing jenis gandum. Untuk mendapatkan gandum dengan kualitas yang baik, ilmu semacam ini masih terus dipakai sehingga saat ini. Selain itu, ciri-ciri genetika manusia ada berbeda seperti sel, kromosom, dan gen. Sifat autosomal ada dua, tipe-tipe pewarisan sifat autosomal dan autosomal dominan. Sekian dan terima kasih hasil presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon diterima dan dimaafkan.